Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Patunima. Dan saya Fitria. Di video ini, kami akan menceritakan pengalaman kami selama kerja praktek di PT RB Cimindo. Sebelum kita mendapatkan informasi mengenai dibukanya kerja praktek di PT RB Cimindo, nah kita sempat mencari-cari informasi mengenai pabrik kimia mana saja yang membuka kerja praktek secara offline di era pandemi ini. Nah, kita mencari informasinya itu melalui internet dan juga mendatangi langsung pabrik-pabrik kimia yang ada di kawasan Jababeka. Nah, kenapa kita mencarinya di kawasan Jababeka? Karena tempat tinggal kami berdua itu dekat dengan kawasan tersebut. Pabrik-pabrik yang sempat kami datangi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada PT Mana Indonesia, PT Yasulor Indonesia, PT RB Cimindo, Unilever, PT Tex Tekstil, PT Eon Chemical, dan PT Dunia Kimia Jaya. Dari pabrik-pabrik yang sempat kita datangi, hanya PT RB Cimindo yang membuka kerja praktek secara offline. Dan kita diberikan alamat email oleh satpam di sana untuk menanyakan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa kerja praktek di sana. Jadi untuk itu kami memilih PT RB Cimindo sebagai tempat kerja praktek kami. Nah, setelah itu kita mencoba mengirim email untuk menanyakan perihal persyaratan apa saja yang diperlukan untuk bisa kerja praktek di PT RB Cimindo. 1 minggu kemudian, kita itu dapat balasan email, dan email tersebut itu isinya mengenai beberapa persyaratan yang harus kita lampirkan untuk kerja praktek di sana. Syarat-syarat untuk bisa kerja praktek di PT RB Cimindo yaitu mengajukan proposal kerja praktek yang berisi 1 waktu pelaksanaan PKL. Nah, kemudian untuk tempat PKL di sana itu ada beberapa bagian. Itu ada produksi, laboratorium, EHS, maintenance. Nah, kemudian kita memilih bagian produksi. Dan ketiga, mengajukan surat pengajuan PKL dari kampus. Nah, dari 3 persyaratan tersebut, ada syarat lain yang mungkin kita bisa melampirkannya. Yang pertama itu, kita bisa menambahkan KTM. Nah, KTM di sini fungsinya itu untuk tanda pengenal dari mahasiswa tersebut. Kemudian kita bisa melampirkan CV sebagai biodata dari mahasiswa tersebut. Kemudian KRS, dan KRS di sini itu fungsinya sebagai bukti kalau kita tuh udah mengambil mata kuliah kerja praktek di semester itu. Lalu kita juga bisa melampirkan transkrip nilai sebagai bukti kalau kita tuh sudah menempuh jumlah SKS sebanyak 100 SKS. Untuk alur penerimaan kerja praktik di PT RB Cimindo, nah yang pertama itu setelah semua persyaratan proposal kerja praktik sudah dipenuhi, kami mengirimkan proposal tersebut ke alamat email yang sudah diberikan. Nah, kemudian proposal tersebut tuh nantinya akan dipelajari oleh perusahaan dan dilanjutkan ke bagian yang kita minta untuk melaksanakan kerja praktek. Nah, jika disetujui, maka akan diinformasikan kembali bahwa kerja praktek dapat dilaksanakan. Dan jika tidak disetujui, juga akan diberitahu jika pelaksanaan kerja praktek itu tidak dapat dilaksanakan. Untuk waktu pelaksanaan kerja praktik di PT RB Cimindo yaitu selama 1 bulan. Nah, sebelum pandemi, PT RB Cimindo biasanya menerima 2 orang per bagian di setiap bulannya. Tapi saat pandemi, penerimaan mahasiswa untuk kerja praktek di PT RB Cimindo ini dibatasi, yaitu hanya 2 orang per bulannya. Dan kami melaksanakan kerja praktek di PT RB Cimindo itu pada bulan Juli tahun 2021 selama 1 bulan. PT RB Cimindo merupakan pabrik kimikal yang memproduksi karboksimetil selulosa dengan kapasitas 6.000 ton per tahun. Nah, CMC itu sendiri adalah salah satu zat aditif yang sering digunakan pada bahan pangan sebagai pengental dan juga penstabil emulsi. Nah, PT RB Cimindo ini berlokasi di Jalan Jababeka 5, Kavling H2, Kawasan Industri Jababeka 1, Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Pada hari pertama kerja praktek di PT RBC Mindo, kita diberikan briefing terkait safety induction serta peraturan-peraturan yang harus dipatuhi selama pelaksanaan kerja praktek. Dan safety induction yang diberikan yaitu pertama, ketika memasuki PT RBC Mindo, kita diwajibkan untuk melapor ke bagian security dan mengisi daftar hadir tamu serta meninggalkan kartu tanda pengenal. Dan di sini kartu tanda pengenal itu dapat berupa KTM ataupun KTP. Yang kedua itu di PT RBC Mindo ini ada dua zona. Yang pertama ada zona hijau dan juga zona merah. Dan ketika kita memasuki zona merah, kita diwajibkan untuk memakai helm dan sepatu safety. Nah, yang ketiga, kita tidak diperbolehkan membawa handphone ke area proses produksi tanpa seizin bagian EHS. Dan keempat, tidak diperbolehkan juga memotret atau merekam kegiatan yang ada di PT RBC Mindo tanpa seizin bagian EHS juga. Jika mendengar bunyi alarm, seluruh pekerja harus meninggalkan semua pekerjaan yang sedang dilakukan dan berkumpul di titik kumpul. Hari-hari berikutnya kami mempelajari mengenai alat-alat proses produksi seperti reaktor, mesin grinding, tangki slurry buffer, alat pengering, alat vacuum filter belt, screener, silo, distilasi, dan juga scrubber. Untuk unit utilitas di PT RBC Mindo itu terdiri dari penyediaan listrik yang disuplai dari PT Cikarang Listrindo dan juga penyediaan raw water yang disuplai dari PT Jababeka Infrastruktur. Untuk pengolahan raw waternya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pengolahan demin water dan pengolahan soap water. Nah, untuk demin water itu digunakan sebagai penunjang proses produksi, dan sedangkan soap water itu digunakan pada alat boiler, cooling tower, chiller, dan heat exchanger. Nah, untuk penyediaan udara tekannya sendiri itu berasal dari kompresor, dan untuk penyediaan steamnya itu dari boiler. Untuk alur proses pembuatan CMC terdiri dari pretreatment bahan baku dan juga proses produksi. Proses produksi CMC diawali dengan mereaksikan bahan baku di dalam reaktor. Nah, reaktor yang digunakan ini adalah jenis batch dan semua prosesnya itu dikontrol oleh bagian yang ada di DCS. DCS itu kepanjangan dari Distributed Control System. Kemudian produk CMC itu dimurnikan, dan dimurnikannya itu di alat vacuum filter belt. Setelah itu dikeringkan dan disaring agar ukurannya itu homogen. Hasil produk akhirnya itu CMC dikemas di dalam sak berukuran 25 kg per sak. Nah, untuk pengendalian mutunya itu dilakukan oleh bagian quality control. Nah, di sana kami diberikan kesempatan selama 1 hari di laboratorium untuk mempelajari, melihat, dan mencoba dalam menguji produk setengah jadi dan produk akhir CMC. Nah, di sana kami mencoba bagaimana cara mengukur pH, kadar air yang menggunakan metode oven, dan gate moisture, bulk density, dan viskositas. PT RBC Mindo menghasilkan 2 jenis limbah, yaitu limbah padat dan juga limbah cair. Limbah padat ini berupa sak-sak dari bahan baku dan juga lampu-lampu yang sudah mati. Limbah padat ini akan diolah oleh pihak ketiga. Sedangkan limbah cair ini dihasilkan dari hasil bawah distilasi, kemudian ditampung di bak ekualisasi 1, lalu dialirkan menuju cooling tower 1 untuk menurunkan suhunya, kemudian akan ditampung pada bak ekualisasi 2. Selanjutnya, air limbah itu akan dialirkan lagi ke cooling tower 2 untuk diturunkan lagi suhunya dan juga untuk menghilangkan busa dari air limbah tersebut. Kemudian air limbahnya itu akan ditampung pada bak ekualisasi 3. Setelah itu, air limbah itu akan dialirkan menuju flash mixer dan juga flokulator. Kemudian akan dialirkan menuju bak clarifier. Nah, air limbah yang ada di bak clarifier itu akan dialirkan menuju bak drainase dan klorinasi. Hasil akhir limbah yang ada di bak drainase itu berupa limbah padat yang nanti akan diolah oleh pihak ketiga. Sedangkan air limbah yang berasal dari bak klorinasi itu akan dibuang ke saluran limbah. Selain itu, kami juga mempelajari mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada bagian EHS. Dan kita juga mengetahui sejarah perusahaan dan struktur organisasi yang dijelaskan oleh HRD di sana.
Nah, selain itu, kami juga mendapat pengetahuan umum tentang menyiapkan diri untuk bekerja di dunia industri. Yang pertama itu seharusnya setelah selesai kerja praktek, laporan umum dan khususnya itu sudah diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, setelah 1 minggu pelaksanaan kerja praktek, laporan umum dan khusus yang sudah direvisi itu harus sudah selesai dan diserahkan ke prodi. Sekian informasi yang dapat kami berikan mengenai pengalaman selama kerja praktek di PT RBC Mindo. Semoga bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada PT RBC Mindo yang telah memberikan kesempatan kami untuk melaksanakan kerja praktek di sana. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.